Ibu. Oh iya, waalaikumsalam Ibu Selvi. Silahkan duduk. Ya Ibu. Apa kabar Ibu Selvi hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Iya, Ibu Selvi akan melakukan observasi. Siap Ibu, saya akan melakukan observasi di kelas 6 nanti. Iya, ada mata pelajaran apa Ibu? Bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia. Modul ajarnya sudah disiapkan? Sudah Ibu. Oke. Ibu. Ya, untuk tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam proses pembelajaran nanti ada 2 Ibu. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Oke. Yang kedua, saya akan menentukan nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerita fiksi dalam bentuk peta pikiran ini. Oke. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya. Iya Ibu. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, kemudian menentukan nilai moral ya. Iya Ibu, tapi saya akan buat dalam bentuk peta pikiran Ibu. Namun peta pikiran itu saya tidak membuat langsung, tapi anak-anak akan berkreasi di situ. Oke, luar biasa. Dari tujuan pembelajaran ini, apa strategi Ibu Selvi agar tujuan pembelajaran ini bisa dicapai? Yang pertama saya sudah menyiapkan metode pembelajaran. Kemudian saya juga sudah menggunakan model pembelajaran berbasis project Ibu. Model pembelajarannya itu berbasis PJBL ya. PJBL Ibu, berbasis project. Lalu Ibu, saya akan menggunakan metode pembelajaran ceramah bervariasi. Dan saya sudah menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran. Oke. Untuk media pembelajarannya itu Ibu Selvi menggunakan video pembelajaran. Iya Ibu, tetapi materi-materinya saya buat di PowerPoint Ibu. Saya menggunakan Canva. Oke, materinya nanti dibuat di Canva, kemudian untuk videonya itu nanti diambil dari mana? Videonya saya ambil dari YouTube Ibu. Tinggal dimasukkan linknya dan anak-anak langsung menonton dari materi pembelajaran yang saya akan tayangkan di slide. Oke, dari tujuan pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran itu, asesmen yang digunakan nanti bagaimana? Asesmen yang saya gunakan Ibu, sebelum melakukan proses pembelajaran Ibu, saya akan melakukan asesmen awal. Jadi asesmen awal. Yang kedua, untuk asesmen formatif, itu saya akan memberikan lembar kerja murid Ibu. Jadi lembar kerja murid itu anak-anak akan saya bagikan dalam 4 kelompok Ibu. Dan saya akan membagikan LKM di masing-masing kelompok untuk mereka mengerjakan nanti pada saat proses pembelajaran. Lalu saya juga akan menilai mereka di asesmen akhir, asesmen sumatif Ibu. Ini asesmen formatifnya dan ini asesmen sumatifnya. Lalu saya akan membagikannya nanti di akhir pembelajaran. Selain asesmen formatif dan sumatif, saya juga akan menilai mereka punya sikap untuk proses pembelajaran. Luar biasa ya, untuk soal-soal yang akan digunakan baik itu pada asesmen formatif dan sumatifnya juga sudah tersedia. Untuk nilai sikap pada saat anak-anak ada dalam kelompok ataupun dalam proses pembelajaran juga sudah dibuat dalam rubrik. Iya, saya menggunakan rubrik untuk menilai sikap mereka pada saat mereka melakukan diskusi kelompok itu. Bagaimana cara Ibu Selvi nanti untuk penentuan siswa mana yang ada dalam kelompok 1, kelompok 2 atau penentuan kelompoknya nanti bagaimana?
Kalau untuk penentuan kelompok Ibu, nanti sesuai dengan asesmen awal yang akan saya buat, Ya. itu dari hasil analisisnya barulah saya dapat menentukan kelompok mereka. Jadi kalau anak yang merasa nilainya tinggi, dapat mendapat nilai tinggi, saya akan membaurkan mereka dengan anak-anak yang memiliki pengetahuan rendah, supaya mungkin ada kolaborasi di dalam kelompok atau saling membantu mereka di dalam kelompok. Jadi nanti penentuan kelompoknya itu berdasarkan asesmen awal, ada gabungan beberapa siswa di situ ya. Jadi tidak cukup yang siswa mampu saja dikelompokkan dalam satu kelompok. Iya, Ibu. Ya. Jadi ada yang mampu, sedang, dan rendah. Kolaborasinya nanti ya, bagus sekali. Kira-kira kapan Ibu Selvi akan mengadakan observasi ini? Saya sekaligus meminta kesediaan Ibu untuk melakukan observasi. Pada saat saya melakukan proses pembelajaran nanti, saya minta kesediaan Ibu untuk hadir bersama-sama dengan saya besok Ibu, untuk hadir di dalam proses pembelajaran. Besok pada jam keberapa ya, supaya bisa saya sesuaikan dengan jadwal saya nanti? Saya minta kesediaan Ibu untuk hadir di jam pertama Ibu. Yang pertama ya, Iya, oke. Ya insya Allah besok kita ketemu ya Ibu Selvi untuk kegiatan observasinya Ibu Selvi. Terima kasih Ibu Selvi. Iya, Ibu. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Oke sayang, silahkan kembali. Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang Ibu Ken. Bagaimana perasaan Ibu Selvi setelah melakukan observasi di kelas 6 tadi? Yang pastinya saya merasa lega Ibu. Saya dapat melakukan observasi hari ini. Oke. Menurut Ibu Selvi sendiri, aspek keberhasilan apa yang sudah Ibu Selvi peroleh pada saat melakukan observasi tadi? Yang pastinya saya merasa proses pembelajaran hari ini cukup berhasil karena tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kemudian antusias keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu juga terlihat, dan yang pastinya media pembelajaran yang saya lakukan tadi itu bagi saya itu cukup menarik bagi anak-anak, sehingga mereka dapat aktif dan berkolaborasi di dalam kelompok. Iya, saya juga melihat sendiri ya bagaimana aktifnya siswa pada saat Ibu Selvi melakukan pembelajaran tadi. Media pembelajaran yang sudah disiapkan itu digunakan dengan baik. Kemudian antusiasme anak-anak terhadap pembelajaran luar biasa. Makasih. Selain keberhasilan yang sudah Ibu Selvi rasakan, apakah ada kekurangan-kekurangan pada saat Ibu Selvi melakukan observasi tadi? Tentu ada Ibu. Pada saat tadi proses pembelajaran yang terlihat sebagai tantangan saya Ibu, itu dengan mengefisiensi waktu. Penggunaan efisiensi waktu dalam kelompok tadi itu belum terlalu efisien Ibu, karena waktu pengerjaan di dalam kelompok itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian Ibu, pada saat saya melakukan asesmen akhir Ibu, masih ada anak-anak yang mendapat nilai ada cuma sekitar 3 atau 4 yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Kemudian mungkin Ibu, anak-anak yang begitu pintar atau lebih unggul, itu dia lebih mendominasi Ibu di dalam kelompok, tanpa melibatkan anak-anak yang memiliki tingkat pemahamannya masih di bawah Ibu. Jadi saya merasa itu menjadi tantangan bagi saya ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Jadi tantangannya tadi adalah efisiensi waktu ya, karena waktu yang ditentukan untuk anak-anak bekerja sudah melebihi ya. Batas waktunya sudah lewat, tapi anak-anak masih ada beberapa yang bekerja. Kemudian asesmen akhir itu masih ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang.
kemudian dominasi anak-anak yang mampu, ya, mereka mampu, jadi mereka lebih mendominasi pada saat pembelajaran sehingga teman-teman yang lain itu tidak terlalu terlibat, begitu Iya, ya? tidak terlalu aktif Ibu, Oke, karena oke. didominasi oleh anak-anak yang memiliki pengetahuannya lebih. Menurut Ibu Selvi sendiri, bagaimana trik-trik Ibu Selvi untuk mengatasi tantangan atau kekurangan yang ada dalam observasi tadi? Yang pastinya pertama Ibu, saya akan melihat kembali metode dan model pembelajaran. Saya akan lebih melihat sesuai dengan mereka punya kebutuhan, dengan menggunakan mungkin lebih ke berbasis project, agar nanti anak-anak lebih aktif di dalam kelompok secara langsung terlibat. Tidak hanya 1-2 orang yang aktif, tetapi akan melibatkan semua anak yang ada di dalam kelompok. Kemudian saya akan lebih memperbaiki lagi media-media pembelajaran yang saya gunakan, agar seperti video mungkin saya akan mengirimkan link agar mereka lebih cepat atau bisa memutar kembali video yang akan saya bagikan, agar mereka lebih aktif juga di dalam kelompok. Selain itu, saya akan juga berkolaborasi dengan guru kelas 5, karena kami satu fase, jadi kami akan berkolaborasi supaya mungkin apa yang menjadi kekurangan saya hari ini, saya akan memperbaikinya lagi nanti di besok hari di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Ya, jadi ada beberapa ide kreatif yang bisa Ibu Selvi munculkan, ya. Pertama itu merefleksikan diri, ya. Kemudian Ibu Selvi akan menggunakan metode PBL, ya. Iya. Project PJBL Ibu, PJBL. Iya, berbasis project Ibu. Ya. Kemudian Ibu Selvi juga akan menggunakan link-link video yang lebih menarik lagi. Iya Ibu. Setelah itu ada kolaborasi dengan guru kelas 5. Iya. Oke. Luar biasa ya di kreatifnya. Kita tunggu untuk ide kreatif itu dia masuk pada observasi berikut, ya. Semoga observasi berikut nanti nilai anak-anak sudah bisa mencapai nilai yang diharapkan. Kemudian dominasi siswa sudah tidak ada lagi, ya. Ada kerjasama yang baik antara siswa yang mampu dengan siswa yang masih sedikit lemah, dan efisiensi waktu yang tadinya kurang bisa diakomodir bisa terakomodir dengan baik, ya. Oke, Ibu Selvi, good luck. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Boleh kembali ke kelasnya. Ya.